Baik, saya akan menjelaskan program kasir ya. Jadi program untuk penjualan, sebatas untuk penjualan. Jadi ada beberapa tahapan yang akan kita jelaskan. Pertama, jika scan barcode ya. Jadi kalau barang swalayan itu biasanya ada barcode-nya. Kemudian yang kedua ini jika nama barang. Jika kita cari nama karena tidak ada barcode-nya. Kemudian jika jumlah selain 1, sini jika barangnya curah ya. Curah itu misalkan kita beli telur, beli buah-buahan, itu kan kadang jumlahnya 0,5, 0,75 ataupun selain itu. Jadi barang jumlahnya memang tidak bulat. Kemudian jika ini yang kelima, jika salah jumlah nama barang. Keenam, jika retur. Terakhir 7 bayar. Kemudian yang ke-8 adalah cetak transaksi. Baik, kita mulai lagi. Kita klik jalankan program kasir. Double ya. Masukkan nama dan password ya. Nanti kalau yang defaultnya adalah SW ya, kalau belum dirubah. SW. Nah, ini kita sudah masuk ke program kasir. Ini program kasir. Kemudian jangan lupa kita ini kan dulu, diklik dulu ininya, bagian sininya itu, biar fokusnya masuk ke kode. Terus kita akan jelaskan yang ini, jika scan barcode ya. Jadi kita akan scan barcode, tanpa mencari ya. Kita scan barcode dulu. Ini contohnya barcode-nya 7878, enter. Nah, jadi langsung muncul nama dari barang barcode itu. Ini hanya contoh. Kemudian bagaimana yang kedua, jika cari nama barang karena tanpa barcode ya. Kita ketik langsung di sini ya. Misalkan kita ketik eskulin ya, Jadi kita ngetiknya cukup salah satu dari nama barangnya, tidak perlu lengkap ya. Enter. Ini di sini muncul nama-nama yang mengandung nama eskulin ya. Kita tinggal pilih saja eskulin hijab atau SCBL atau ini. Jadi kita contohkan ini spray ya. Kita klik double. Kita klik terus enter ya. Ini ada pertanyaan. Eskulin spray harga sekian, total sekian, yes ya. Jadi kalau kita mencari nama barang, cukup kita klik ketik namanya, enter, nanti akan muncul nama barang-barang tersebut. Kemudian jika jumlahnya selain 1, lah ini yang menarik. Jadi kalau kita tadi itu langsung scan ataupun langsung cari nama karena barangnya cuma 1, belinya cuma 1. Tapi kalau barangnya itu beli 2, beli 3, maka yang harus dilakukan adalah F8 dulu ya. Di sini sudah ada keterangannya F8. Ini F8 ya. Kita klik F8 di sini. Ini ya, ini F8 ya, kurang jelas ya. Pokoknya F8. Kita klik F8. Nah, setelah kita klik F8, muncul ini jumlah. Misalkan kita beli jumlahnya misalkan 3. Kita klik 3, enter. Nah, di sini langsung muncul 3, tinggal kita scan barangnya apa ataupun kita cari nama. Scan eskulin lagi, eskulin. SKL tidak ada. Eskulin ini. Jadi kita untuk memindahkan atas bawah bisa kita pakai mouse, bisa pakai tanda panah yang ada di sini. Nah, ini panah atas bawah. Saya biasanya pakai panah ya, karena lebih simpel kalau pakai panah. Kita klik eskulin SCB. Nah, itu ada keterangannya. Eskulin SCB harga 9.000, jumlah 3 piece, total 27.000. Ya udah, kita enter aja, yes. Nah, kita lihat di sini harga 9.000, jumlahnya 3, terus totalnya sekian. Jadi kalau kita beli barang selain jumlahnya 1, maka kita harus ngetik jumlahnya dulu. Kemudian yang keempat ini ya. Ini jika barang
curah ya, jika jumlahnya selain 0,5, 7,5 ataupun berapa. Kita klik, seperti biasa kita harus F8 ya. Jadi rumusnya itu kalau barang selain 1 harus F8 dulu. F8 jumlahnya misalkan 0,5, 0,5, enter ya. Misalkan telur ya, kita ketik telur, tel aja. Nah, itu sudah muncul nama telur ya, karena yang mengandung tel itu hanya ada kata telur. Akan langsung muncul ini telur, yakin akan beli, yes ya. Nah di sini muncul ini harga satuannya 30.000, terus belinya cuma 0,5, maka harganya 15.000. Bagaimana jika kita memaksakan ataupun karena salah ini ya, salah barang, ternyata kita misalkan beli es kulin tapi jumlahnya pecah, kan itu hal yang tidak mungkin ya, masa barang swalayan jumlahnya pecah. Kita coba ya, kita tekan F8, misalkan 0,75. Misalkan kita beli rinso kan tidak mungkin jumlahnya pecah ya, masa. Kita ketik rinso, ini ada rinso, kita coba rinso 120 gram, harganya 1.700, kita enter. Nah ternyata kita ada keterangan, maaf jumlah barang tidak boleh pecah karena rinso itu di database-nya ataupun di program gudangnya tidak diset untuk curah ya. Jadi misalkan, jadi ini untuk mengantisipasi ada kesalahan jumlah ya. Ataupun barangkali kita jual buah-buahan ternyata jumlahnya tidak bisa pecah, yaitu berarti harus konfirmasi ke admin bahwa misalkan buah jeruk ternyata barangnya tidak boleh pecah, padahal harusnya boleh. Itu konfirmasi ke admin bahwa jumlahnya harus diedit dulu supaya curah. Nanti akan saya jelaskan bagaimana men-set barang biar barang itu bisa dicurah ya. Itu nanti programnya di gudang. Jadi bukan program di kasir ya. Baik, kita tidak jadi beli. Terus kemudian bagaimana jika salah jumlah ataupun nama barang ya. Kalau program ini kita tidak bisa seenaknya mengedit ya. Kita hanya bisa menghapus ya, baik itu salah nama ataupun salah barang. Contoh misalkan kita salah beli es kulin ini, es kulin SCBC. SCBC ini kita salah, kita klik, kita tekan del yang ada di sini ya. Del. Nah, nanti akan ada masukkan password untuk koreksi ya. Jadi ada password untuk koreksi. Silahkan minta ke adminnya ataupun di remote oleh admin ataupun kepala kasirnya yang datang untuk mengisikan nama dan password ya. Jadi yang bisa menghapus transaksi itu hanya supervisor ataupun kepala kode. Baik, kita ketikkan nama. Ini kebetulan nama dan passwordnya sama, SW ya. Yakin hapus ya. Yes. Nah, di sini sudah batal ya. Sudah batal, terus ini jumlah rupiahnya juga sudah ya, jadi tidak jadi beli. Bagaimana jika retur ya? Jika retur berarti kita misalkan barang returnya 2 ya, dia barang retur ya, dia kemungkinan belinya kemarin ternyata mau retur ya, itu ya tentunya harus konfirmasi dulu ke supervisor apakah barang itu tersebut boleh retur atau enggak. Kalau sudah dikonfirmasi, kalau di program kasirnya seperti ini, kita tekan F8 ya, F8 yang ada di sini, F8. Kemudian jumlahnya, misalkan returnya 2 berarti min 2 ya, ini kelihatannya min 2. Oke. Nah langsung ada tulisan masukkan password untuk retur barang hanya supervisor yang berhak ya. Jadi kalau untuk retur itu harus memakai password, jadi tidak boleh sembarangan retur. Ya udah, kita masukkan nama dan password, SV, enter, password SV. Nah di sini jumlahnya sudah minus, tinggal kita scan barangnya ataupun
ataupun kita mencari barang yang akan diretur. Misalkan Rinso lagi lah, Rinso ya. Rinso. Oke, misalkan kita akan retur Rinso ini. Nah, ini kita sudah retur ya. Rinso M100 gram. Retur by supervisor ya. Karena yang memasukkan passwordnya supervisor. Harganya min 1200, jumlah habisnya 2. Totalnya segini. Jadi ini yang di sini adalah sudah termasuk dikurangi ya. Jadi customer cukup membayar 26.000 saja. Karena Rinso itu sudah dihitung mengurangi dari total jumlah. Baik, jika retur ini sudah tadi kita sudah jelaskan tadi. Kemudian yang ketujuh bayar ya. Bayar, kita terangan yang F12 aja dulu, F12 cash ya. Tekan F12 ya. Jadi terus kursor harus selalu ada di sini ya. Klik terus kita tekan F12 yang ada di sini. F12. Nah, akan muncul. Kemudian kita ketik uangnya berapa, misalkan uangnya 50.000. Kemudian kita tekan enter. Nah, ini enter. Sudah muncul bayarnya 23.950 dan di sini sudah kosong. Ini sengaja tidak hilang biar istilahnya biar kasir punya kesempatan untuk melihat kembaliannya berapa ya. Kemudian kalau kita mau mencetak transaksi yang tadi, kita ketik Ctrl P ya. Ini Ctrl, boleh bersamaan, boleh satu-satu. Misalkan ini kita ketik Ctrl terus P. Nah, ini sudah. Nanti kalau ada printernya dia akan mencetak. Jadi sudah saya jelaskan semua yang ada di sini ya. Jika scan barcode, jika cari nama, jumlah. Nanti jika ada hal yang kurang bisa langsung WhatsApp ke saya. Terima kasih. Oh iya, jika kita ada transaksi lagi, ini langsung scan barang saja. Jadi ini langsung otomatis hilang. Misalkan ini scan ini, nah langsung ini muncul di sini juga langsung hilang. Ya, terima kasih.